kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan, kasih dan pemeliharaan-Mu menjaga dan melindungi kami sepanjang hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang saat ini terjadi di seluruh dunia, yaitu pandemi corona. Kami mohon Engkau memberikan pertolongan kepada kami agar melindungi kami dari keadaan yang saat ini dialami, dan berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam masa karantina. Kami berdoa Engkau menolong, memberikan kekuatan, penghiburan dan kesehatan, pemulihan Tuhan. Kami berharap kepada anugerah dan kemurahan-Mu. Berdoa untuk keadaan kota kami mohon Engkau menolong, memberikan kepada kami semua hikmat agar kami bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah-tengah keadaan ini, sebagai orang yang percaya kami juga harus mengamalkan kehidupan iman kami dengan mengikuti perintah-Mu untuk tetap datang berkumpul menikmati persekutuan jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan akan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat, dan pagi hari ini kami akan memulai kelas kami. Engkau menolong, dan hari ini kami sudah sampai di Wahyu pasal 19. Biarlah lewat segala kemurahan, hikmat yang Engkau berikan, kami dapat mempelajari kitab Wahyu, dan lewat itu semua Tuhan kami dapat mempertanggungjawabkan iman kami, membagikan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengetahui yang benar, dan juga meregenerasikan kebenaran kepada generasi kami selanjutnya. Tuhan Engkau memimpin kami, berdoa untuk kami semua yang dalam perjalanan. Tuhan Engkau tuntun supaya sampai tiba di tempat ini kami dapat menikmati persekutuan jemaat dengan penuh sukacita. Ini harapan kami, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, kita Wahyu pasal 19, jadi pasal 17 itu deskripsi gambaran mengenai bagaimana tingkah laku dari Babel besar, perempuan dan binatang. Jadi nabi palsu dan binatang nabi palsu identik dengan satu ajaran palsu, perempuan. Kita sudah belajar di Wahyu 17 itu bicara tentang umat Tuhan. Umat Tuhan itu diklasifikasi 3 sepanjang ini, itu Israel, kemudian 144.000 orang Israel dan gereja umat Tuhan. Masa lalu juga ada ayat sebagai penopang kebenaran, di sana juga ada umat Tuhan. Tapi secara kelompok besar kita di Alkitab yang identik dengan mempelai wanita dari Kristus, umat Tuhan, itu yang paling menonjol itu 3. Setelah kita teliti lebih jauh untuk berbicara tentang gereja perempuan, di sini adalah gereja yang di dalamnya penuh dengan ajaran palsu dan dikendalikan oleh nabi palsu. Dan ada kekuasaan yang mendukung wanita dulu di atas binatang, itu supremasi dari binatang yang keempat. Jadi sudah belajar itu. Minggu lalu kita sudah lihat mengenai deskripsi suasana di dunia, suasana di dunia, deskripsi mengenai keadaan bagaimana orang di dunia, ada ratapan dengan penguburan, dari raja-raja, kemudian pedagang, lalu dari para nahkoda kapal, pagi ini kita juga lihat mengenai bagaimana suasana atau keadaan di surga. Kalau yang lalu di dunia, Wahyu pasal yang
itu suasana dan keadaan di dunia. Ya, Wahyu pasal yang ke-19 ini bicara tentang suasana di dunia dan di surga juga. Ya, ada kejadian-kejadian di dunia dan di surga suasana. Nah, ya, yang paling penting ini kita pahami, kita harus paham ini. Ya, jadi itu sebabnya orang Kristen fundamental, terutama Kristen fundamental yang berposisi pada ya, dispensasionalis, premilenialis, ya, dispensasionalis, premilenialis, dia tidak terlalu susah di dalam membaca kitab Wahyu. Sedangkan yang menganut historical dispensasionalis, historical premilenialis itu yang mengalami kesusahan ya, karena tidak di situ mereka tidak bisa menjabarkan mengenai rapture, mengenai perbedaan antara gereja dan Israel ya, dan mereka tidak bisa melihat ya mengenai adanya kitab perjanjian baru. Kelompok-kelompok itu masih percaya wahyu lisan, misalnya ya, yang menganut historical premilenial itu ya kelompok Advent ya, itu menganut historical premilenial. Jadi Advent itu mereka lihat titiknya itu pada parousia. Mereka tidak melihat ada rapture, kemudian mereka tidak bisa membedakan antara gereja dan Israel ya. Kemudian mereka kita lihat mereka masih percaya ada wahyu ya, wahyu lisan ya, melalui penglihatan yang diterima oleh Ellen G. White. Jadi tidak semata-mata Alkitab ya, itu sebagai kanon tertutup ya, tidak semata-mata Alkitab sebagai kanon tertutup ya, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru tidak, mereka tidak menganggapnya sebagai satu-satunya firman Tuhan. Mengapa? Karena selain Alkitab mereka masih percaya ada firman Tuhan lewat wahyu lisan, yaitu lewat penglihatan. Sedangkan orang-orang penganut premilenial dispensasionalis itu sangat percaya pada kanon tertutup dan bisa melihat semua keadaan. Itu ya, saya sudah bicara itu di waktu yang lalu, jadi saya hanya cuma mengingatkan. Nah, ya kita perhatikan. Tarik di sini, ya, ini Yohanes tampil. Yohanes tampil. Kenapa garisnya Yohanes tampil? Ya, Lukas 16 ayat 16. Ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Nah, kalau kita lihat ya nubuatan di dalam kitab Daniel itu ada ya 70 kali 7. Ya, Daniel pasal 9 ya, mulai dari ayat 24 sampai 27 ya. Ayat 27 ya, kalau tidak salah. Coba kita lihat ya Daniel, kitab Daniel. Ini juga sudah pernah kita bahas, hanya saya refresh kembali ingatan kita. Daniel pasal 9 ya, ayat 24 sampai 27. Ya, jadi 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk mengenyangkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan nabi, dan untuk ya mengurapi yang maha kudus. Jadi 70 kali 7 itu dihitung dari firman itu keluar. Nah, firman itu keluar itu di masa Nehemia ya. Firman itu keluar di masa Nehemia mengenai disampaikan kepada Nehemia. Nah, terhitung dari situ yaitu tahun 475 sebelum Masehi, yaitu di bawah itu pada masa pemerintahan Artasasta.
70 kali 7 dibagi menjadi, dan yaitu 3 bagian, yaitu yang pertama itu ya 1 kali 7 masa. Yang pertama 7 kali 7 masa. Ini 49 tahun. Jadi 49 tahun itu dihitung dari firman itu keluar sampai tembok Yerusalem didirikan. Jadi ada 49 tahun. Nah, kemudian dilanjutkan yang kedua itu ada 62 kali 7. 62 kali 7 ini ya 62 ya ada 434 tahun. Ya, 62 kali 7 434 tahun. Nah, sesudah itu ada ya 1 kali 7. 1 kali 7 ini 7 tahun. Ya, sesudah 7 tahun baru dosa dan segala macam dilenyapkan. Ya, dosa dan segala macam dilenyapkan. Nah, kita lihat ya titik 62 kali 7 ini sudah terjadi. Ya, tembok sudah berdiri. Ya, ini sudah. Itu 1 kali 7 masa ini sudah. Ya, kemudian 62 kali 7 masa ini sudah. Jadi dihitung dari tembok berdiri sampai Yesus Kristus dibaptis itu ada 434 tahun. Nah, sesudah itu ya di Yohanes Pembaptis, kalau waktu itu orang-orang Israel menerima Yohanes sebagai Elia, maka pastinya otomatis mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Karena kitab Maliaki janjikan bahwa akan ada yang membuka jalan. Ya, Elia yang akan membuka jalan. Memang Yohanes bukan Elia yang reinkarnasi, tetapi Yohanes di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-17 ya mengatakan bahwa Yohanes itu memiliki roh dan kuasa Elia. Nah, tapi kita lihat ya, makanya awal-awal tujuan kedatangan Kristus itu hanya untuk umat Israel. Ya, Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk pergi menyampaikan Injil hanya khusus kepada orang-orang ya Yahudi. Tapi kemudian Israel menolak, maka diberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk turut serta menjadi mempelai wanita dari Kristus. Nah, harusnya ya sejak Yohanes tampil ini ya tinggal tambah ya 1 kali 7 masa langsung masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi karena Israel menolak, nah, Paulus katakan ya masa gereja lokal untuk non Yahudi inilah misteri. Ya, misteri Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 10 dikatakan ini misteri. Ya, misteri. Nah, sampai kapan? Ya, Roma kasih tahu, Roma 11 ayat yang ke pertama kita lihat Matius 24 ayat 14 beritahu ya masa untuk non Yahudi itu sampai kapan? Nah, dia masa untuk non Yahudi itu yang pertama kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Nah, Matius 24 ayat yang ke-14. Nah, kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, kayak sekarang bilang, oh Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, oh Tuhan belum datang, masa gereja belum berakhir untuk bangsa non Yahudi. Karena Roma pasal 11 ayat 25 bilang sampai kota atau jumlah dari bangsa non Yahudi penuh. Ya, nah ini misteri yang tidak ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi nubuat 1 kali 7 masa itu ditunda. Ya, karena ada sisipan di antara 62 kali 7 masa dan 1 kali 7 masa. Sisipannya itu apa? Yaitu yang sisipannya itu misteri. Ya, jadi di sini ada misteri. Ya, di tengah-tengahnya ada misteri, masa misteri yang dikatakan oleh Paulus, yaitu misteri non Yahudi
mendapat kesempatan menjadi mempelai wanita dari Kristus, turut memerintah bersama dengan Kristus. Nah, ya kemudian terjadi pengangkatan. Nah, itu Wahyu kita sudah belajar. Ya, ada pengangkatan atau ini bahasa apanya? Ya, bahasa teologianya rapture. Ya, ini pengangkatan. Nah, ini tidak ada juga pengangkatan ini di dalam nubuat PL. Ya, tidak ada juga dalam nubuat PL mengenai rapture, yaitu Wahyu pasal 4. Nah, sesudah pengangkatan masuk masa tribulasi. Nah, ya, masuk masa tribulasi, nah, itu ada 1 kali 7 masa. Nah, ini masa tribulasi. Nah, ini kita juga sudah belajar. Ya, ini masa. Nah, di masa ini Tuhan pakai 144.000 ya orang Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan nanti di tengah-tengahnya nanti diutus 2 saksi yang menjadi pemberita kebenaran, yang menopang kebenaran. Itu ada 144.000 orang Israel yang diberi meterai oleh Tuhan. Jadi 1 kali 7 masa. Ini masa di mana kita bisa lihat ada 2 kelompok orang yang hidup di bumi. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang menerima meterai dari Allah, itu jumlahnya 144.000. Ya, nah itu sebabnya banyak orang yang tidak paham ini berkata bahwa oh yang masuk surga itu hanya 144.000. Nah, ini salah, pengajaran salah. Karena 144.000 itu real hanya untuk suku-suku yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu 12.000 dari suku 12.000, setiap suku 12.000 minus suku Dan. Ya, minus suku Dan itu bisa dilihat Wahyu pasal 7. Itu real. Nah, sedangkan kita sekarang terima meterai Tuhan juga. Ya, meterai Roh Kudus. Meterai Roh Kudus Efesus 1:13 untuk bangsa Yahudi mempelai wanita dari Kristus itu menerima meterai Roh Kudus pada waktu dia percaya. Efesus 1:13 ya dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, itu. Nah, itu. Ya makanya sekarang kalau antikristus mau dimasak 1 kali 7 masa saja, itu antikristus tidak bisa berkuasa terhadap 144.000 orang Israel yang sudah tidak kuasa antikristus itu tidak bisa. Ya, tidak bisa karena itu sudah terima meterai Tuhan. Nah, seperti sekarang orang-orang lahir baru ya bisa dianiaya secara fisik, bisa mati secara fisik, ya tetapi ya tidak bisa ya dianiaya secara rohani seperti suntikan vaksin, lalu vaksin itu bisa berkuasa dikendalikan, tidak bisa. Ya, 144.000 ini ya kalau kita teliti lebih dalam lagi, nah karena para martir jumlahnya belum penuh, di antara 144.000 ini juga ada orang yang nantinya jadi martir untuk memenuhi jumlah martir ya di akhir masa tribulasi. Nah, ini kita sudah belajar, nanti yang belum lihat nanti lihat di bagian-bagian terakhir. Nah, kita sudah sampai di pasal 19. Nah, pasal 19 itu yang mulai dari pasal 17, 18 itu deskripsi tentang keadaan di akhir masa tribulasi, yaitu menjelang Advent atau parousia. Ya. Nah, jadi kalau bicara Advent itu titiknya di sini, kedatangan kembali. Ya, ini Advent. Ya, Advent atau parousia. Makanya ada gereja yang menggunakan istilah Minggu Advent. Nah, sebenarnya belum itu, ya karena Advent itu berbicara tentang parousia, Kristus datang ke dunia, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun bersama dengan orang-orang kudus. Nah, ya bersama dengan orang kudus itu Advent di parousia. Nah, pasal yang ke-17 itu deskripsi ya bagaimana nabi palsu ya berkuasa di atas binatang dan bagaimana mereka melakukan sekutu mempengaruhi seluruh dunia
kemudian adanya yang peperangan Harmagedon dan dimusnahkan. Jadi Wahyu 17 itu memberikan deskripsi mengenai letak geografis ya dari daerah kekuasaan, ya, supremasi dari binatang, dan di mana wanita itu duduk di atas, berkuasa di atas, ya, wanita itu adalah gereja. Nah, itu letak geografis. Kemudian bagaimana mendeskripsikan sikap dari wanita itu dan nabi palsu itu, bagaimana mempengaruhi seluruh dunia dengan mengajak seluruh dunia untuk memuja Allah. Nah, kemudian 17 itu deskripsi juga mengenai bagaimana keadaan mereka di akhir, ya, akhir masa Advent ini, parousia, di mana mereka akan bersekutu, seluruh dunia akan bersekutu. Nah, di situ dibilang raja yang pernah ada, sudah ada, dia pernah ada, tidak ada, dan ada lagi. Nah, itu siapa? Ya, itu nabi itu Antikristus, ya. Jadi akan berkuasa di masa abad ke-8. Kita lihat ada gereja, ya, yang juga pemimpin gerejanya juga sebagai raja. Tidak ada yang mustahil, ya. Nah, jadi deskripsi Wahyu 17. Nah, Wahyu yang ke-18 itu deskripsi bagaimana ketika nabi palsu dan binatang itu dihukum oleh Tuhan, itu menggambarkan bagaimana suasana keadaan yang terjadi di bumi. Ya, ada ratapan, ada, ya, kita sudah belajar minggu lalu. Nah, Wahyu pasal 19 ini deskripsi gambaran suasana yang terjadi di surga. Ya. Nah, coba kita lihat Wahyu pasal 19 ayat 1 dan 2. Ya, coba nanti yang di rumah bisa bacakan, bisa masing-masing kita nanti bisa baca di rumah, yang di sini, ya, yang di rumah juga begitu. Coba saya bacakan untuk kita. Di sini ayat 1 dan 2 dibilang, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, ya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan, ya, ada pada Allah kita, ya, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ia yang telah membalas darah hamba-hambanya atas pelacur besar. Ini jadi di sorga di sini, ya, di sorga mereka senang, terjadi sukacita di sini, ya, sukacita, ya, sukacitanya nyanyian mereka, nyanyian pujian kepada Allah, ya, nyanyian pujian, ya. Wahyu pasal 19 ini nyanyian pujian, ya, ini nyanyian pujian dari, ya, orang-orang kudus, ya, dan para malaikat. Karena apa? Ya, Allah sudah menyatakan keadilan, menghakimi secara adil, ya, pelacur besar tersebut. Nah, ini suasananya, suasana yang ada di sorga. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu itu, kalau tidak paham Wahyu kita bingung. Bingungnya kenapa? Karena kita tidak melihat ada dua peristiwa yang terjadi pada saat bersamaan, yaitu peristiwa yang terjadi di bumi dan peristiwa yang terjadi di Yerusalem baru. Ya, jadi peristiwa yang terjadi di Yerusalem baru itu ada nyanyian pujian, Wahyu 19, mereka senang karena Tuhan sudah menyatakan keadilan, menyatakan penghukuman terhadap, ya, wanita pelacur, perempuan pelacur itu dengan binatang, ya, binatang yang ditungganginya. Nah, kemudian ayat yang ke-3 sampai 5 dikatakan, dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ini asap naik, ini pujian, ya, pujian penyembahan. Nah, jadi sebenarnya pujian itu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya malas menyanyi, itu juga masalah, ya, karena kalau cenderung memilih lagu-lagu dunia untuk dinyanyikan daripada lagu-lagu rohani, lagu-lagu himne, ini masalah. Jadi kita lihat orang ini, kehidupan rohani orang ini bisa kita ukur dari apa yang dia nyanyikan juga kita bisa ukur. Kalau dia suka nyanyi-nyanyi lagu dunia, berarti hatinya itu condong kepada hal-hal yang lahiriah, hal yang duniawi. Nah, kalau dia suka hal-hal yang rohani,
lagu rohani berarti condong pikiran hatinya itu kepada hal-hal yang rohani. Nah, karena pujian ini satu sikap penyembahan seseorang kepada Tuhan. Ya, sikap penyembahan Tuhan kepada seseorang. Kita sekarang kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu tidak ditentukan oleh ya postur tubuh, waktu dan cara, ya. Tapi hari ini sikap hati kita. Nah, sikap hati kita sebenarnya makanya orang-orang percaya, ya anak-anak orang percaya yang kita Charles Haddon Spurgeon itu usia 4 tahun, dia sudah banyak menghafal lagu-lagu himne. Ya, itu pengkhotbah besar di Inggris, ya, Charles Haddon Spurgeon. Dia tinggal dengan kakeknya, ya orang tuanya titipkan dia dengan kakeknya ajarkan dia mengajarkan lagu, dan tiap kali awal-awal kalau dia bisa lagu, setiap bisa satu lagu dikasih uang. Sehingga pada usia 4 tahun dia sudah banyak menguasai lagu rohani, dan akhirnya ya kita lihat Charles Haddon Spurgeon bertumbuh usia 17 tahun dia jadi pengkhotbah, dan kemudian dia ya di usia muda dia sudah menggembalakan jemaat yang besar sekali di kota London. Itu Charles Haddon Spurgeon. Jadi kita lihat di sini, nah ini nyanyian pujian di surga. Jadi mereka bersukacita. Nah, asap penyembahan ini selama-lamanya. Nah, ini juga ayat yang memberikan indikasi bahwa di surga itu kita ya sikap hati yang kita lakukan di situ adalah menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Ya, ini nyanyian pujian, dan untuk kedua kalinya berkata haleluya yang asapnya naik sampai selama-lamanya, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur ya, dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata amin haleluya. Nah, kita lihat di sini ya, ini penyanyi. Kalau yang di Wahyu 19 ayat 1 sampai 2 ini ya orang-orang kudus ya bersama dengan malaikat. Nah, kalau yang di ayat 3 sampai 5 ini semesta seluruhnya ya seluruh turut memuji menyembah selama-lamanya. Ya, maka kedengaran suatu suara takhta, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baiklah kecil maupun besar. Nah, Wahyu 19 ini nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita kemenangan. Kalau Wahyu 18 itu tadi yang minggu lalu kita belajar itu nyanyian kematian, nyanyian ratapan. Ya, ratapan mengenai jatuhnya Babel. Jadi di bumi itu terjadi ratapan, ya kematian. Sedangkan di sorga itu nyanyian kemenangan. Nah, ini deskripsi Wahyu 18 dan 19 kita lihat di sini. Nah, kita baca lagi ya ayat 6 sampai ayat 10. Ya, dikatakan di situ. Nah, ini kemudian lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru burung yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih, ya perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, kata kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan ini dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia katakan kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya. Ayat 10 ini Yohanes memaparkan bagaimana malaikat yang datang kepada dia dengan begitu luar biasa, sehingga si Yohanes salah mengenal. Yohanes ingin menyembah dia, tetapi malaikat itu tidak mau disembah. Nah, ini ayat ini juga yang memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa malaikat tidak patut disembah. Makanya kalau seperti ajaran saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah, ya salah satu malaikat, berarti Yesus itu tidak patut disembah. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab justru kita melihat indikasi Yesus itu disembah. Ya,
ketika Thomas datang kepada dia menyembah Tuhan, dia terima penyembahan itu. Ya, Yesus menerima penyembahan. Nah, itu membuktikan Yesus Allah. Dan di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 di situ dijelaskan Allah Bapa, ya Allah Bapa meminta para malaikat untuk menyembah Yesus. Ya, coba baca Ibrani pasal 1 ayat 6. Salah satu boleh baca untuk kita. Ya, Ibrani pasal 1 ayat 6. Ya, boleh baca. Ibrani pasal 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, jadi semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, ini kan anaknya yang sulung itu siapa? Yesus Kristus. Ini kan kita lihat kalau kita kontrakan dengan Wahyu pasal yang ke-19 ayat 10, di situ malaikat tidak mau disembah. Ya, karena malaikat itu sama, dia hamba sama, dia ciptaan. Nah, Yesus itu bukan ciptaan, dia adalah pencipta. Nah, ini jadi indikasi di sini memberi penjelasan kepada kita bahwa malaikat tidak disembah. Nah, kemudian Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ini bicara tentang suasana perjamuan kawin anak domba. Nah, perjamuan kawin anak domba, ya kita lihat di Alkitab itu ada pesta kawin. Ya, coba baca Matius pasal yang ke-22 ayat 2. Ya, Matius 22 ayat 2, salah satu baca untuk kita. Ya. Matius. Ya. Ya. Ayat 2. Ya. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya. Hal kerajaan surga seperti apa? Ya, dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak domba. Jadi pada waktu masa di surga ini terjadi perjamuan kawin anak domba. Nah, kalau kita lihat gambaran dari Matius, itu pada waktu perjamuan kawin suasananya pertama dikasih ya orang-orang yang dapat undangan khusus. Nah, undangan khusus ini tidak mau masuk. Nah, ini gambaran apa? Undangan khusus ini Israel itu dikasih undangan khusus. Ya, Yesus datang, Matius pasal 10 ayat yang ke-5 dan 6, diundang khusus Israel. Tapi Israel menolak undangan. Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, ini juga sekaligus menjawab doktrin Calvinis ya, di bagian ya pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Jadi kalau dipilih tidak bisa menolak. Ya. Dengan doktrin irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Ternyata ini bisa. Jadi diundang, dikasih jamuan kawin, undangan khusus. Ya, saya undang Tiara, ayo hadir. Oh, Tiara bilang, saya tidak bisa, saya sibuk begini. Lalu saya undang Reski, ayo datang ke pesta saya. Reski bilang, saya lagi sibuk begini. Nah, undang Kak Ice, ayo saudari Ice datang. Saya lagi sibuk. Akhirnya pemilik pesta dia tidak ada ini, marah dia. Akhirnya panggil orang-orang yang tidak diundang untuk datang. Nah, orang-orang yang tidak diundang untuk datang, ya, yang tidak diundang untuk datang itu siapa? Ya, orang-orang non-Yahudi. Akhirnya yang tadinya anugerah itu Roma 11 bilang, ya, yang tadinya anugerah itu untuk orang Yahudi, karena penolakan orang Yahudi akhirnya dikasih kepada bangsa lain. Ya, ini menolak sekaligus dua doktrin dari Calvinisme. Ya, nah ini menolak sekaligus. Jadi Yohanes pasal yang ke-1 ayat 11, 12 dan 13 dikatakan, ya, coba baca Yohanes 1 ayat 11, 12 dan 13. Bisa baca? Yohanes 1 ayat 11 dan 12. 13 sampai 13. 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya Dari ayat 11, 12, 13. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Nah, ini perjamuan kawin, dia datang, kasih undangan kawin, mau pesta, ini undangan resmi. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, sibuk menolak Israel. Lalu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi, ya, akhirnya diundang non-Yahudi masuk.
Nah, ternyata di dalam orang Yahudi juga kita lihat di Matius ini, di dalamnya juga ada orang-orang yang tidak berpakaian pesta. Ya, artinya tidak berpakaian pesta itu tidak siap untuk mengalami rapture. Ya, Injil diberitakan, mereka datang sebagai anggota gereja, hadir datang dulu dengar, tapi tidak bertobat, tidak mengenakan pakaian pesta, sehingga pada waktu rapture mereka tidak diangkat. Nah, jadi ini gambaran. Jadi perjamuan kawin, perjamuan kawin yang di Matius ini gambaran tentang kondisi Kristus datang kepada umat kepunyaannya. Ya, Kristus datang kepada umat kepunyaannya. Ya, mari Pak ya. Ya, Kristus datang kepada umat kepunyaan. Saya buat begini supaya anak-anak yang lewat sini. Nah, ini jadi datang kepada umat kepunyaannya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian coba baca ya di dalam Markus 2 ayat 19. Coba ini mengenai perjamuan kawin. Markus 2 ayat 19. Markus 2 ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Ya, jadi mempelai itu ya bersama mereka. Sahabat-sahabat ini siapa? Sahabat-sahabat ini yang tadi itu 24 tua-tua ya, yang diberi kesempatan itu rasul-rasul ya, dan juga di perjanjian lama itu setiap suku itu diwakili satu orang tua-tua. Ya pastinya ya kepala suku sudah ya Ruben, Simeon dan ya. Nah, jadi kita lihat di sini ini sahabat. Jadi Tuhan Yesus bilang sama, ini mempelainya masih ada. Ini mempelai itu siapa? Dalam Markus 2 ayat 19 itu siapa mempelai? Yesus Kristus. Jadi identik dari mempelai itu Yesus Kristus. Nah, ini sudah jelas. Ya, kemudian kita baca lagi Paulus ya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Ya, coba 2 Korintus 11 ayat 2. Ya. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah memperkenalkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, perawan suci. Yang dimaksud itu perawan suci, kamu di situ adalah jemaat. Ya, jemaat. Jadi sahabat Yesus, rasul, jemaat itu yang mempelainya. Ya, karena rasul itu dasar gereja. Rasul itu dasar gereja. Efesus 2 ayat yang ke-20, rasul itu dasar gereja. Jadi kita lihat di sini, perhatikan di sini bahwa kemudian di Efesus 2 ayat 21 sampai 23 itu bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan, digambarkan seperti hubungan ya hubungan suami istri. Nah, itu hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kita lihat di sini Jibril seperti ya. Jadi itu hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, jadi ini ya. Jadi perjamuan kawin anak domba itu pesta kawin. Kita sudah lihat dari ayat-ayat yang kita baca, mempelainya itu Yesus Kristus. Ya, sahabatnya itu ya para rasul, ya, para nabi, ya, itu sahabat-sahabatnya. Kemudian mempelainya itu umat Tuhan. Ya, umat Tuhan. Jadi di sini di sorga itu terjadi nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita. Di bumi terjadi nyanyian juga, tapi nyanyian itu ratapan, nyanyian kematian. Nah, ini jadi itu Wahyu 18 itu ratapan kematian, 19 itu sukacita di sorga. Ya. Nah, kita habiskan kitab Wahyu 19, kemudian kita lihat ayat yang ini perjamuan kawin anak domba ya. Jadi kita lihat di situ, ya di sana ada nyanyian kemenangan. Lalu aku berkata, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya ayat 9, katanya padaku perkataan ini adalah benar, perkataan ini adalah Allah. Berbahagialah ya mereka yang datang di perjamuan kawin anak domba, itu bahagia. Tetapi ya yang menjadi persoalan ya ada yang menolak undangan. Nah ini jadi ini anugerah yang dapat ditolak. Ya kalau di Calvinis itu kan ada bagian irresistible of grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Jadi kalau sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, dipilih, ya Tuhan kasih anugerah keselamatan tidak bisa ditolak. Oh ternyata kita lihat di sini, ya irresistible, ya resistible grace, anugerah yang ditolak, ya ditolak. Jadi bukan irresistible grace, tapi resistible grace. Nah,
anugerah yang ditolak. Ya kita lihat, yaitu kemudian yang 10, Yohanes salah mengenal, dan ini juga bukti 19 ayat 10 ini garis bawahi Alkitab kita ini juga menjawab bahwa malaikat itu ya tidak patut disembah dan malaikat itu tidak mau disembah. Ya, itu garis bawahi. Jadi ketika orang tanya, oh malaikat, Yesus malaikat, kenapa menyembah Yesus? Karena malaikat itu ya tidak patut disembah dan tidak mau disembah. Waktu Yohanes mau menyembah dia tidak mau. Ya, itu. Sedangkan Yesus, Bapa sendiri meminta malaikatnya untuk menyembah Yesus. Nah, makanya itu satu argumen, satu bukti bahwa Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Allah. Ya, kemudian kita lihat ayat yang ke-19, ayat yang ke-11 ya sampai 16. Ya, ini berbicara tentang parousia, Advent. Ini bicara tentang Advent. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Advent di sini, parousia di sini, kedatangan di sini ke dunia, Yesus Kristus datang di sini bukan untuk menyelamatkan lagi, tapi datang untuk berperang. Nah, ya, berperang, menginjakkan kaki di bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 4, datang untuk berperang. Ya, jadi kita lihat di sini. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ya, namanya adalah Firman Allah. Ya, Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 1 bilang ya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi Firman itu adalah Allah. Nah, jadi di situ tidak membedakan antara Firman dan Firman itu adalah Allah. Jadi Firman itu adalah Allah. Nah, itu kalau di bahasa Yunani itu lebih jelas, ya, lebih jelas. Ya, logos, theosnya itu tidak pakai artikel. Jadi karakteristik dari logos itu siapa? Ya Allah, theos. Kalau hotheos ada definite artikel di situ, berarti itu bisa merujuk kepada pribadi. Tapi kalau tidak pakai artikel itu menunjukkan karakteristik. Jadi logos di situ pribadi, dan karakteristik dari logos itu adalah Allah. Atributnya itu atribut Allah. Nah ini ya. Jadi kita lihat di sini. Yesus itu ya, namanya adalah Firman. Dia datang menginjakkan kaki ya pada waktu Advent, bukan untuk ya menyelamatkan manusia, tetapi untuk menghakimi dunia. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa, dan ia menimbalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilang anggur, yaitu geraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Nah ini ya. Nah ini jadi kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ini Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ini berbicara tentang parousia. Berbicara tentang parousia. Ya, kemudian kita lihat lagi. Nah, kemudian 17 Wahyu 17 sampai 21 ini bicara tentang bagaimana dipunahkan ya kekuasaan supremasi dari binatang yang keempat. Nah, supremasi dari binatang keempat kalau dalam mimpi Nebukadnezar ya sesudah ya, yang pertama itu kerajaan Babel, yang kedua itu kerajaan Media Persia, yang ketiga itu Yunani, keempat itu besi, kelima itu besi campur tanah liat. Nah, supremasi besi campur tanah liat ini binatang yang keempat dalam kitab Daniel. Ya, dia masih binatang, masih ada unsur besi campur tanah liat. Ini supremasi kekaisarannya, kekuasaannya itu masih supremasi dan kekuasaan dari Romawi. Nah, di mana binatang itu duduk? Ya, binatang itu duduk.
di mana perempuan itu duduk. Nah ini bicara tentang kehancuran. Ya, kita lihat di sini. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari dan dia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Ya, perjamuan yang besar, supaya kamu memakan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggang, ini banyak-banyak, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar di bumi ini. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda dan tentara itu. Nah ini Harmagedon. Ya, kalau 17 itu dikatakan mereka sudah sekutu, sepakat, ya semua penghulu di pinggir sungai Efrat dilepas, mereka adakan persekutuan, ya undang seluruh raja di dunia untuk adakan pertempuran Harmagedon. Ya, nah itu kita sudah bahas. Nanti kalau mau lihat yang di belakangnya, lihat ya. Maka ya oke, dilempar itu ya berkumpul untuk berperang, ayat 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda di depan matanya. Dan dengan demikian dia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patung. Keduanya dilemparkan hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini Harmagedon. Ya, ini peperangan terakhir. Akhirnya nabi palsu dan supremasi dari kekaisaran keempat, ya, binatang keempat, bukan binatang ini keempat, akhirnya mereka dibuang di dalam neraka, ya, dibuang di dalam neraka. Ya, jadi ini, nah itu makanya surga itu nyanyian pujian, di bumi yaitu nyanyian kematian atau neraka kematian. Nah, ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanya? Yang boleh bertanya, bagi yang mau bertanya, kita kasih waktu. Kameranya balik ke depan sini, jadi balik belakang. Jadi saya tidak bisa baca komentar kalau ada yang bertanya. Saya pikir jangan juga orang bertanya karena penjelasan saya itu sangat jelas. Jadi tidak menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang. Tidak jelasnya, jadi orang tidak perlu bertanya lagi. Oke, kelas jemaat kita hari ini sampai di sini. Besok kita minggu depan Wahyu pasal yang ke-20, 21 dan terakhir ya Wahyu pasal 20. Selesai kitab Wahyu. Makanya kalau jemaat agape ini tidak mengikuti, rugi sekali. Ya. Banyak orang Kristen yang hari ini baca kitab Wahyu tidak mengerti. Makanya ketika mereka baca kitab Wahyu, mereka kayak malas. Padahal disitulah kitab Wahyu itu kalau kita baca dengan baik, kita baca dengan memahami, itu menarik sekali. Ya, menarik. Karena itu berbicara tentang situasi, kondisi. Kalau ketika kita bicara dalam surga itu seperti apa, kita lihat Wahyu aja, keadaannya bagaimana. Nah, kita bisa lihat dengan jelas. Baik, akhiri dalam doa, mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada Tuhan. Minggu pagi ini kami diizinkan untuk datang berkumpul. Kami menikmati kebaktian minggu pagi ini, kelas jemaat, dan kami akan masuk ke dalam kebaktian umum. Kami mohon pimpinan, kami mohon pertolongan yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam persiapan, dalam perjalanan. Tuhan Kau menyertai agar semua berjalan dalam segala pimpinan, berjalan dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, ini masa di mana kami dapat kesempatan untuk berkumpul. Tuhan Kau menolong kami, melindungi kami, biar lewat apa yang kami lakukan menjadi bagian yang menyenangkan hatimu, dan juga kami sungguh-sungguh terpelihara dalam segala rahmat dan perlindungan daripadamu.
Amin.